Hah, ini dia teman-teman 5 rekomendasi memori RAM DDR4 yang pastinya cocok untuk direkomendasikan. Apalagi ya, setelah bulan puasa terus lebaran banyak THR. Kalian yang mau rakit PC pastinya butuh memori RAM. Dan sekarang memori RAM DDR4 ini udah murah-murah teman-teman ya. Daripada kita beli memori RAM yang second gitu ya, bedanya cuma 60.000, 70.000. Ya udah mending beli memori RAM yang baru aja. Kalau rencananya kalian mau rakit PC 4-6 jutaan. Nah, DDR4 ini masih sanggup diandalkan. Kenapa? Karena saya yakin di beberapa PC di studio saya masih menggunakan memori RAM DDR4 dan masih bisa diandalkan main game, editing, terus apapun lah itu ya. DDR4 masih mantap banget gitu ya. Ya udah, sekarang kita akan lanjut. Apa aja sih memori RAM itu? Langsung aja. Let's go. Oke, memori RAM DDR4 ini saya kategorikan aja lebih sedikit ya, karena memori DDR4 tuh banyak banget pilihannya. 5 rekomendasi ini saya cari yang paling ideal. 2x8 GB, speed 3200 MHz, ada heatsinknya dan ada RGB-nya juga. Jadi performanya dapat, estetikanya dapat, dan nggak ketinggalan zaman juga. 16 GB udah paling pas ya untuk gaming, editing, dan lain-lain. Oke, memori RAM yang pertama datang dari Tim Secret Expert 16 GB. Ini kit ya, 8x2 GB, DDR4 3200 MHz, CL16 1,35 volt. RAM ini terkenal dengan kestabilannya dan harga di marketplace terbilang cukup irit, 438 ribuan ketika saya buat video ini. Saya perhatikan memori inilah yang pertama harganya turun ya untuk DDR4. Lalu diikuti dengan brand lain. Ya, Secret ini tuh sebetulnya ditujukan untuk para profesional awalnya, karena dirancang dengan PCB 10 lapis untuk kualitas dan kestabilan sinyal saat beban berat. Namun, ya gamer juga tidak ragu untuk pakai memori RAM ini, dan ternyata cukup memuaskan semua penggunanya. Alhasil dengan harga yang ditawarkan, cukup laris memori yang satu ini, khususnya di Indonesia. Memori yang kedua datang dari Adata, yakni Gemix D35, 2x8 GB 3200 MHz, CL16, voltase 1,35 volt. Memori ini termasuk series pendatang baru ya, tapi udah jadi primadona. Wah, mantap ya. Mungkin ada beberapa faktor dan alasan. Bisa jadi ya, karena harga di pasar ini sekarang udah 430 ribuan. Ini udah murah, sudah dilengkapi heatsink, terus desainnya compact, bisa masuk untuk misalkan rakitan PC mini atau micro ATX, bahkan ATX. Bodinya ini nggak jadi masalah, nggak ngeganggu, bahkan desainnya tuh keren juga. Support XMP dan Expo ya, Intel AMD, bisa di overclock juga kalau misalkan kalian mau. Memori ini diklaim menggunakan IC high quality. Banyak reviewer luar yang udah tes performa overclocknya dan hasilnya semuanya positif. Wah, mantap juga ya. Di kelas harga yang sama, sedikit pesaingnya. Nggak heran Gemix D35 ini jadi pilihan rakitan PC kelas middle. Bahkan di beberapa PC rakitan yang kemarin saya rakit, saya pakai memori RAM ini juga. Alhamdulillah ya, belum menemukan kendala sampai saat ini. Lanjut, memori RAM ketiga. Ini dari brand pendatang baru, yakni Kyo Stay Giant atau Stay Giant ya, 2x8 GB 3200 MHz juga sama. Brand ini tuh menggembarkan dunia perkomponenan khususnya di Indonesia. Kenapa? Ya bisa jadi karena harga produk yang mereka tawarkan atau dijual di Indonesia ya dibandingkan kompetitor ini termasuk murah. Ya contohnya sih memori RAM Stay Giant ini ya, di pasaran dibanderol 399 ribuan dan udah banyak nih yang belinya. Hampir spek sama dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi. Jadi ya nggak heran memori RAM ini tuh laris di Indonesia. Di sini kan terkenal mendang-mendingnya. Yang penting murah ya, terus normal dipakainya. Ya udah gasken aja beli gitu ya. Terlihat di penjualan official Kyo-nya ini udah banyak banget terjual. Padahal ini brand baru ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, asalkan garansinya jelas. Karena memori RAM ini garansinya lifetime. Bisa direkomendasikan juga. Kalau harganya murah, garansinya jelas, ya gaskin aja ya. Lanjut, nomor 4. Di sini balik lagi ada Tim. Ini dari Elite Plus 2x8 GB 3200 MHz, CL-nya 22.
Walaupun RAM ini keluaran lama, tapi masih banyak peminatnya. Karena harga di pasaran juga termasuk affordable ya, 430 ribuan juga. Ini udah dual channel, udah ada heatsinknya juga. Mungkin ya desainnya aja yang kurang kekinian. Tapi brandingnya Tim Group di sini tuh cukup kuat ya, khususnya di Indonesia. Apalagi sub branding dari si T-Force-nya ya. Banyak pengguna yang puas dengan kehandalannya. Ini tuh memori RAM menurut saya sih bakalan cocok jika disandingkan dengan Ryzen 3000 series, 5000 series atau Intel Gen 11 karena mereka udah support di 3200 MHz ke atas. Apalagi kalau kalian bisa overclock, mungkin bisa lebih kencang lagi. Namun, kayaknya stok di marketplace tuh udah sedikit. Jadi kalau kalian mau beli atau mau cari, pas mau bayar, tanya dulu, ready nggak nih barangnya? Ya, jangan-jangan udah dibayar nanti stoknya nggak ada. Nah, keempat memori tadi itu kan tanpa RGB ya, hanya ada heatsinknya aja. Pasti kalian juga pengen dong yang ada RGB-nya tapi harganya nggak mahal-mahal. Oke, kita akan lanjut ke nomor 5. Di sini ada Adata Gamix D35G yang ada G-nya, ini ada RGB-nya. 2x8GB 3200 MHz, CL16 1,35 volt. Harga di pasaran Indo pas saya cek cuma 465 ribuan aja. Beda 30 ribuan ya dari varian yang non RGB. RAM ini saya temukan termurah untuk varian dan spek yang ditawarkan plus ada RGB-nya. Apalagi dari branding Adatanya yang udah populer di negara plus 62 ini. Apalagi sub gaming dari XPG-nya nih ya, membuat nama Adata semakin dikenal. Karena memang produk dari XPG cukup memuaskan pasar di Indonesia, memberikan kualitas yang cukup baik dengan harga yang memang ya nggak selalu jadi yang termurah sih, tapi itu wajar karena untuk memberikan nilai plus dari segi performa dan kualitas. Seperti power supply XPG ya, ada Phylon, ada core reactor, banyak tuh. Ada NVMe XPG, banyak banget, dan ya salah satunya ini memori RAM XPG juga banyak banget diandalkan. Coba deh ya, kalau kalian ada rekomendasi memori RAM speknya sama plus ada RGB yang lebih murah dari ini, coba deh tulis di komentar ya. Siapa tahu jadi rekomendasi teman-teman yang nantinya baca komentarnya nanti. Nah, ini sih sebagai bonus tambahan aja. Saya kasih nomor 6 sampai 8 nih. Tapi memori RAM ini harganya di atas 500.000. Ya, lebih dikit lah ya. Kalau harganya di atas ini mah pastinya banyak banget pilihan. Oke, nomor 6. Di sini ada saya nemu Kingston Fury X ya. 2x8GB 3200 MHz, harganya 508 ribuan. Pas saya lihat di e-commerce, cuman yang jual sedikit. Jadi harus tanya dulu nih, stoknya masih ada atau enggak. Terus nomor 7-nya ada FSR Knox 2x8GB 3200 MHz juga sama. Harganya ini kenapa belum turun-turun nih FSR ya? Masih di 520 ribuan aja ya. Terus yang ke-8-nya dari Zadak. Nah, ini subgaming dari Apacer juga ya. Zadak Twist sama 2x8GB 3200 MHz, harganya di 540 ribuan. Kalau RAM ini di e-commerce nyentuh 400 ribuan, saya yakin lah bakalan makin laris manis. Ini Apacer nih, kenapa harganya nggak turunin dikit? Pasti gaskeun ya. Oke, jadi di sini kalian jangan bingung ya. Pasti ada yang nanya, "Bang, kenapa memori RAM ini nggak masuk list? Padahal bagus loh, dan harganya juga sesuai dengan performanya." Oke, kalau gitu sih ya kamu tinggal tambahin aja nanti di komentar. Misalkan dari Corsair serinya ini, tulis ya dari Cleve, dari Crucial, atau dari memori RAM apapun lah itu ya. Coba komentar aja di bawah. Kalau kalian memang suka dengan desainnya, percaya dengan performanya, ya nggak ada salahnya masukkan listnya aja di komentar. Video ini saya fokus ke memori RAM DDR4 yang harganya 400 ribuan aja. Menurut saya 5 tadi tuh masih masuk akal untuk dibeli. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.